Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan tafsir Muyassar pada surat An-Nisa ayat 26. Qala Allah azza wa jal yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian dan memberikan hidayah kepada kalian terhadap sunan jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, wa yatuba 'alaikum, dan menerima taubat kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala al-mufassir rahimahullah yuridu Allah ta'ala bihadhihi at-tashri'ati. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan pensyariatan yang telah Allah sebutkan secara global terkait dengan perkara yang halal dan yang haram, kebenaran, demikian pula kebatilan. Demikian juga segala perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan syariat-syariat tersebut, baik ayat sebelumnya terkait dengan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan yang boleh dinikahi, terkait dengan menikahi, bolehnya menikahi budak muslimah dengan syarat-syaratnya. Qal an yuwaddiha lakum ma'alima dinihi al-qawimi. Allah ingin menjelaskan kepada kalian ma'alima dinihi al-qawim, pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan agamanya yang lurus. Wa syar'ihi al-hakimi, dan syariatnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Agama yang lurus, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam, itu yang diterima. Demikian pula syariatnya yang penuh dengan kebijaksanaan, yang mengandung hikmah yang agung, yang besar, yang mengandung kemaslahatan. Wa yadullakum ala turuqil anbiya'i wassalihin, dan menunjukkan kepada kalian jalan-jalan para nabi dan orang-orang soleh. wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum,
menunjukkan kepada kalian. Siapa maksudnya? Alladzina min qablikum, menunjukkan kepada kalian jalan-jalan para nabi dan orang-orang soleh. Ini yang dimaksudkan alladzina min qablikum, jalan-jalan mereka yang terpuji di dalam mengikuti syariat Allah, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu jalannya para nabi dan para rasul, orang-orang soleh sebelum kalian. Wa yadullakum ala turuqil anbiya'i was solihin min qablikum fil halali wal haram, dari kalangan orang-orang sebelum kalian terkait dengan perkara yang halal dan yang haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, tinggal manusia. Terkait dengan hidayah, hidayah ada dua macam. Yang pertama bimakna ad-dilalah, petunjuk. Allah menunjukkan, wal irsyad, Allah membimbing. Wa amma Thamud fahadainahum, adapun Tsamud kami berikan petunjuk, bimbingan. Fastahabbul ama 'alal huda, lebih mereka mencintai kebutaan daripada petunjuk. Dan yang kedua hidayah bimakna at-taufiq wal ilham. Taufik dan ilham, diberikan taufik menerima kebenaran dan menjalankannya. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Nabi tidak bisa berikan taufik kepada orang yang engkau cintai. Nah, wa yatuba 'alaikum birruju'i bikum ila ta'ati, dan Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian birruju', dengan mengembalikan kalian kepada ketaatan. Sudah kita lewati juga terkait dengan makna taubat. Taubat jika diidhofahkan, disandarakan kepada Allah Ta'ala, pada tafsir surat An-Nisa juga beberapa waktu lalu, ketika seperti ayat ini, wa yatuba 'alaikum, bahwasanya taubat tersebut bermakna yang pertama, Allah memberikan taufik kepada hamba untuk bertaubat, menyesali apa yang telah dilakukan dari perbuatan jelek, mencabut diri, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Itu semua adalah taufik dari Allah. Ya, taufik dari Allah untuk hambanya untuk bertaubat. Yang kedua, qabul, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang yang benar taubatnya. Dua hal tersebut. Nah. Dan Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian dengan mengembalikan kalian kepada ketaatan. Ketika berdosa, berbuat kejelekan, dia menyesal, mencabut diri, bertekad tidak mengulangi, kemudian menggantinya dengan perbuatan baik, yaitu rujuk kembali kepada Allah. Wa huwa subhanahu alimun bima yuslihu sya'na ibadi, wallahu alimun hakim. Dan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, alim, zat yang maha mengetahui terhadap segala perkara yang yuslih, akan menjadi kebaikan urusan hamba-hambanya. Wallahu alimun, Allah mengetahui mana saja yang akan menjadi kebaikan bagi hamba.
Ini menunjukkan bahwasanya syariat Allah itu adalah yang terbaik. Ya. Wa man ahsanu hukman, apa yang lebih baik hukumnya? Siapa? Enggak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengetahui apa yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, bahkan perkara yang tidak terjadi seandainya terjadi. Alim, Allah mengetahui segala perkara yang menjadikan baik urusan hamba-hambanya. Sehingga ketika kita menjalankan syariat Allah, itulah yang terbaik. Hakimun bima syara'ahu lakum. Allah Maha bijaksana. Bijaksana, hakim, hikmah. Meletakkan perkara pada tempatnya. Wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Allah Maha bijaksana terhadap apa yang Dia syariatkan kepada kalian. Artinya apa? Tidak ada unsur kezaliman padanya, pada syariat Allah. Tidak ada. Semua mengandung hikmah yang besar, semua tepat, tidak salah sasaran. Berbeda dengan hukumnya manusia, kadang dicoba, nanti sore direvisi, besok diganti. Adapun hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Allah itu senantiasa tepat, hakimun, tidak salah, tidak ada kezaliman padanya. Baik. Thumma qala Allah 'azza wa jalla, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan an yatuba 'alaikum, untuk menerima taubat kalian. Taubatnya orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang jujur, yang jujur taubatnya, benar taubatnya. Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian, dan wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati. Sementara dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, menginginkan antamilu mailan azima, menginginkan agar kalian berpaling, menyimpang, mailan azima, dengan penyimpangan yang jauh. Qala al-mufassir rahimallah, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan an yatuba 'alaikum, untuk menerima taubat kalian. Ketika taubat itu dilakukan pada waktu diterima taubat, sebelum malam yugharghir, sebelum mati, sebelum datang hari kiamat, sebelum matahari terbit di sebelah barat. Ketika taubat tersebut dibangun di atas keikhlasan, Allah masih membuka dan menerima taubatnya hamba. Wa yatajawaz an khatayakum, dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kapan itu? Ya tadi, ketika dilakukan pada waktu diterimanya taubat, dibangun di atas keikhlasan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mukminin, kepada Allah, ikhlas.
Ya, ini berarti ini peluang yang besar bagi kita semuanya. Selama hidup di dunia masih ada peluang untuk bertaubat. Dalam ayat tadi yang kita baca menunjukkan pentingnya bersegera bertaubat, tidak menunda-nunda. Bersegera karena kita tidak mengetahui sampai kapan kita hidup di dunia. Nanti saja belum tentu nanti umurnya panjang. Qala wa yuridul ladzina yanqaduna li syahawatihim wa maladzatihim, dan orang-orang yang tunduk terhadap syahwatnya dan perkara-perkara yang enak, yang lezat menurut mereka sesuai dengan hawa nafsu. Yurid, mereka menginginkan antan harifu anidin. Ya. Menginginkan agar kalian menyimpang. Siapa maksudnya ini? Disebutkan oleh, kalau di sini umum ya. Wa alladzina yattabi'una syahawati, dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, perkara-perkara yang enak, lezat menurut mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ay yuridu atba'us syayatini minal yahudi wan nasara waz zuna. Yaitu para pengikut syaitan, yaitu para pengikut syaitan dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang yang berbuat fahisya, berbuat zina, yang melampiaskan syahwatnya semata. Inginnya apa mereka? Menginginkan antamilu, agar kalian itu menyimpang, antan harifu, menyimpang aniddin. Coba ini berita dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana atba'asy syayatin, para pengikut syaitan yang terjatuh pada penyimpangan, pada dosa, pada maksiat. Bukan semata-mata mereka terjatuh pada penyimpangan itu, namun apa? Mereka memiliki target, memiliki tujuan, memiliki keinginan. Apa keinginannya? Ini, antamilu mailan azima, kalian wahai kaum mukminin itu menyimpang sebagaimana mereka menyimpang. Mereka ahli maksiat menginginkan supaya kalian itu juga berbuat seperti perbuatan mereka. Antamilu mailan azima, mereka menginginkan agar kalian itu menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Keinginannya mereka. Berarti di sini berita dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi kita semuanya. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah, ancaman bahwasanya musuh itu dari dalam dan dari luar. Bagaimana para pengikut syaitan itu berusaha untuk menjerumuskan wali-walinya Allah supaya menyimpang juga. Yang dari situ kita bisa memetik pelajaran bahwasanya selama kita masih hidup di dunia itu enggak ada jaminan keselamatan, enggak ada jaminan untuk istiqamah. Kan demikian selama hidup. Dan kemudian saya itu rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, sholatnya Masya Allah jamaah terus, belum ada jaminan. Selama hidup masih ada pihak-pihak yang berusaha untuk menyimpangkan kita semuanya. Ya, tidak boleh mentazkiyah dirinya sendiri. Nah, ini ancaman dari luar.
Yang berat juga adalah penyakit yang ada dalam diri kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan, benar-benar memerintahkan kepada perbuatan jelek. Nasallahu salamal afiyah. Inhirafan antan harifu anid dini inhirafan kabiran. Mereka menginginkan agar kalian berpaling, menyimpang dari agama. Akidahnya rusak, akhlaknya rusak, ibadahnya juga, manhajnya dan seterusnya, dengan penyimpangan yang besar. Thumma qala Allahu azza wa jalla yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk meringankan bagi kalian dalam syariatnya, dalam perintahnya, larangan, dan segala apa yang Allah takdirkan, tetapkan untuk kita. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Qala al-mufassir rahimallah yuridullahu ta'ala bima syara'ahu lakum at-taysira wa 'adama at-tashdidi 'alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan terhadap perkara yang Allah syariatkan kepada kalian at-taysir. Allah menginginkan kemudahan. Dalam ayat yang lain apa? Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Ya. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Mudah. Maka demikian pula syariat Islam, syariat Allah SWT itu penuh dengan kemudahan. Ya. Wa 'adama tasydidi 'alaikum, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dalam hal apa? Sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ai fi syara'ihi, dalam syariat-syariatnya, wa awamirihi, perintah-perintahnya, wa nawahihi, syariat, perintah, larangan, wa ma yuqaddiruhu lakum, dan segala perkara yang Allah takdirkan untuk kalian. Ya, termasuk yang terakhir, yaitu apa? Walihada abahal ima'a bisyurut, oleh karena Allah memperbolehkan menikahi ya budak wanita muslimah dengan syarat. Itu contoh. Ya, contoh bagaimana Allah memberikan kemudahan. Nah, kemudian Allah menjelaskan hakikat diri kita semuanya. Li'annakum khuliqatum du'afa'a, karena kalian diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena kita diciptakan dalam keadaan lemah, qol fanasabahu at-takhfifu, cocok, patut, layak bagi yang lemah tadi at-takhfif, untuk diberikan keringanan. Lidha'fihi fi nafsihi, coba lihat kelemahan dalam hal apa? Lidha'fihi, karena lemahnya manusia itu, fi nafsi, dirinya itu lemah. Sekuat apapun, sekaya apapun, secerdas apapun, manusia itu lemah. Sebanyak apapun pengikutnya, itu lemah. Lidha'fihi fi nafsi, jiwanya itu lemah. Ya. Wa dha'fi azmihi, kemudian lemahnya azm, tekadnya. Kena cobaan sedikit goyah. Azm, kesabarannya itu lemah. Dapat ujian dikit bingung, cemas. Wa himmatih, 3 kata beliau. Kelemahan dia fi nafsihi, pada jiwanya.
wa dha'fi azmihi, kelemahan azmnya, tekadnya, kesabarannya, wa himmatihi, dan lemahnya cita-cita dia, tujuannya. Ya, ini hakikat kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u inallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fuqara, butuh kepada Allah SWT. Ya. Kita semuanya lemah, membutuhkan ya, pertolongan dari Allah. Lemah, Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah, kemudian menguat, kemudian akan kembali lemah pula. Maka kalau kita memanfaatkan semaksimal mungkin ketika Allah berikan kesehatan, berikan kekuatan, Allah berikan kekayaan, berikan waktu lapang, semua itu dimanfaatkan. Dalam hadis Nabi SAW, ya, ketika beliau menjelaskan ayyus shadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Apa kata Nabi SAW? An tasaddaqa wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat walafiat, badannya sehat. Ya. Syahihun, syahih, berharap ya, bisa memanfaatkan harta itu. Artinya apa? Pelitnya apa? Dalam hal karena dia sehat, karena dia berharap ta'mul ghina, berharap kaya, wa takhshal faqr, dan khawatir miskin. Itu sedekah yang paling utama ketika kondisi sehat dan berharap bisa memanfaatkan harta itu, hartanya melimpah banyak. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.